Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan materi tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN, kondisi geografis Asia Tenggara, persamaan dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN, dan potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara cukup mempengaruhi persamaan kehidupan sosial negara-negaranya. Namun, menurut Lewet tahun 2019 menyebutkan bahwa kondisi geografis ternyata tidak mempengaruhi persamaan budaya, agama, maupun sejarah yang menyatukan sehingga layak disebut sebagai satu wilayah. Ditinjau dari aspek budaya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Berbagai budaya lokal tumbuh dan berkembang di kawasan ini. Terdapat akulturasi budaya dari India, Eropa, Cina, India, dan yang lainnya. Terdapat persamaan pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di antaranya adalah kesamaan pengalaman sejarah penjajahan, kecuali Thailand. Semua bangsa di kawasan Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Lalu kesamaan sifat bahasa, yaitu bahasa Austronesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian dengan lingkungan fisik yang sama, serta tingkat jalinan niaga yang tinggi di kawasan Asia Tenggara. Menurut Karl Marx, dalam Renaldi tahun 2015, struktur masyarakat kuno Asia masih statis, tidak ada yang berubah dari masyarakat Asiatik. Sedangkan Van Leer menyatakan bahwa pertanian dan industri tidak dipengaruhi Barat sampai abad ke-19. Lalu, terdapat juga beragam budaya masyarakat negara-negara di Asia Tenggara. Perataan serta penghitaman gigi merupakan kebiasaan umum di Asia Tenggara, Burma, dan Vietnam. Pelubangan dan penggembungan daun telinga banyak dilakukan oleh pria dan wanita Kamboja dan Burma. Merajah kulit badan juga merupakan salah satu bentuk seni tubuh yang khas di Asia Tenggara. Beberapa negara memiliki keyakinan bahwa fungsi tato adalah sebagai jimat. Pria dan wanita di Asia Tenggara berusaha untuk menumbuhkan rambut sepanjang dan selebat mungkin. Alasan-alasannya yaitu umumnya pria dan wanita berpendapat bahwa rambut harus hitam, legam, dan terawat baik. Memotong rambut untuk menunjukkan kesedihan. Dalam hal berpakaian, orang Asia Tenggara hampir tanpa kecuali bertelanjang kaki, bertelanjang kepala, dan seringkali bertelanjang dari pinggang ke atas. Orang Asia Tenggara sangat malu. Yang paling berhati-hati di dunia menyangkut alat kelaminnya. Wanita Vietnam sebagai yang paling sopan di Asia Tenggara, senang memakai berlapis-lapis pakaian yang membuat tidak sedikit pun bagian tubuhnya terlihat. Barang kerajinan yang umumnya terdapat di Asia Tenggara yaitu keahlian membuat pot dari tanah liat. Hal ini telah berlaku di sebagian besar wilayah Asia Tenggara selama ribuan tahun. Telah berkembang ke daerah yang paling terpencil dan kurun niaga. Pengaturan masyarakat di negara-negara Asia Tenggara biasanya seputar peperangan, mobilisasi, buruh keadilan dan hukum, hubungan seksual, perkawinan, serta peran wanita. Sedangkan peran di Asia Tenggara bukan untuk memperluas wilayah, tetapi hanya untuk menambah jumlah manusia. Dalam hal ini, untuk dijadikan budak dan pengikut. Perang hanya terkait dengan masalah ekonomi, yaitu sebagai tenaga kerja untuk pengerjaan persawahan dan perkebunan. Olahraga paling khas di Asia Tenggara adalah jenis bola kaki yang dalam bahasa Melayu disebut sepak raga, di Burma disebut chinlon, di Tahi disebut takraw, sekarang telah dikenal umum sebagai sepak takraw. Sedangkan dalam kesenian, orang Asia Tenggara dikenal selalu menyanyi, menari, dan mementas. Kemampuan baca tulis yang tersebar luas di Asia Tenggara dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu daun lontar dan bila bambu sebagai sarana untuk menulis tersedia banyak. Dominannya kedudukan kaum wanita di bidang perdagangan serta besarnya peranan mereka dalam perlombaan syair mencari jodoh menandai seluruh Asia Tenggara. Munculnya kemiskinan di Asia Tenggara disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya tindakan sewenang-wenang penguasa, hubungan yang erat antara kekuasaan dan perdagangan, sedangkan faktor eksternal diantaranya perjumpaan dengan Barat, munculnya negara agraris, perubahan iklim, menarik diri dari ekonomi dunia, Cina mengambil alih profesi tukang, dan pelaku perdagangan lokal. Saya Hani selanjutnya akan menjelaskan mengenai kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, menurut Lawe 2019, kawasan atau wilayah di suatu bagian dunia biasa diartikan sebagai sekumpulan negara
yang memiliki letak geografis yang berdekatan dan sering berinteraksi secara intensif, serta biasanya memiliki cara pandang yang relatif sama terhadap suatu fenomena dunia. Nah, kawasan Asia Tenggara secara geografis berada di antara kawasan Asia Timur dan Asia Selatan. Berdasarkan kondisi geografisnya, wilayah di Asia Tenggara dibagi menjadi dua bagian, yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Wilayah daratan meliputi negara Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, dan Kamboja. Sedangkan wilayah kedua yaitu wilayah kepulauan meliputi negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura. Dilansir dari kompas.com berdasarkan buku karya McCrickleves yang berjudul A New History of Southeast Asia, secara astronomis kawasan Asia Tenggara terletak di antara 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, wilayah yang memiliki luas 2.257.000 km persegi ini terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta terletak di antara tiga benua, yaitu benua Asia, benua Australia, dan benua Amerika. Kawasan Asia Tenggara juga berbatasan dengan berbagai negara maupun laut, seperti di sebelah utara bersebelahan dengan daratan Cina dan Laut Cina Timur. Di bagian timur bersebelahan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan bersebelahan dengan benua Australia, Samudra Hindia, dan negara Timor Leste. Kemudian di bagian barat bersebelahan dengan Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Teluk Bengala, dan Laut Andaman, India, serta Bangladesh. Bentang alam di kawasan Asia Tenggara terdiri dari bentang darat dan bentang air. Bentang darat merupakan tempat tinggal penduduk, sedangkan bentang air terdiri dari bentang air tawar dan air laut. Bentang air ini berfungsi sebagai tempat wisata, pengairan sawah, peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan, serta menjadi sumber air minum dan melakukan aktivitas kehidupan lainnya. Menurut Giska 2020, Asia Tenggara juga memiliki bentang budaya, yaitu kenampakan alam yang telah dicampur tangani oleh manusia sehingga menghasilkan suatu fenomena baru. Contohnya, persawahan yang merupakan hasil campur tangan atau olahan manusia dengan sebidang tanah yang telah tersedia di alam. Sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini dikarenakan wilayah Asia Tenggara terletak di daerah ekuator. Angin musim dari gurun-gurun di Australia berdatangan dan angin pasat dari subtropis menyebabkan tekanan udara di antara dua wilayah. Kondisi tersebut pun mempengaruhi curah hujan Asia Tenggara, namun curah hujan pada masing-masing negara tentu berbeda. Seperti di Indonesia, hujan terjadi antara bulan Oktober hingga bulan April. Kemudian hujan di Filipina terjadi hampir sepanjang tahun, sedangkan di Thailand hujan berlangsung dari bulan Oktober hingga Januari. Berbeda dengan negara Myanmar atau tepatnya negara di bagian utara yang memiliki iklim subtropis. Dilansir dari detik.com, jenis tanah di wilayah Asia Tenggara terbagi menjadi 3, yaitu dangkalan Sunda, Sahul, dan juga rangkaian pegunungan muda. Rangkaian pegunungan muda ini antara lain Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibat perbedaan ini, terdapat beberapa rangkaian gunung berapi yang masih aktif seperti di wilayah Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Ya, selanjutnya ada persamaan dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Adanya persamaan dalam negara-negara di Asia Tenggara ini merupakan salah satu hal yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN. Terdapat beberapa kesamaan aspek yang melatar belakangi pendirian ASEAN. Yang pertama ada persamaan letak geografis. ASEAN ini dibentuk oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pada awalnya, ASEAN ini dipelopori oleh 5 negara saja. Yang pertama ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, dan juga Thailand. Kemudian,
terdapat beberapa negara-negara yang masih berada di kawasan Asia Tenggara ikut bergabung, yaitu ada Brunei Darussalam, kemudian ada Vietnam, ada Myanmar, ada Kamboja dan juga Laos. Serta menurut Kementerian Luar Negeri terdapat satu negara lagi yaitu Timor Leste yang masih berada di kawasan Asia Tenggara, dan tentunya secara resmi Timor Leste ini ikut bergabung bersama ASEAN pada tahun 2011. Tetapi bergabungnya Timor Leste ini masih menjadi pembahasan keanggotaan ASEAN lainnya. Yang kedua, ada persamaan sejarah. Nah, persamaan sejarah ini kesembilan negara ini sama-sama pernah dijajah oleh bangsa Eropa, terkecuali negara Thailand. Itulah hal yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN berdasarkan persamaan sejarah. Yang ketiga, ada persamaan budaya. Nah, persamaan budaya ini terdapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada budaya yang membicarakan tentang keistimewaan primordial dan bawaan seperti bahasa, kemudian agama, sejarah, dan juga kebiasaan. Yang kedua, ada budaya yang menunjukkan kumpulan nilai, cara berpikir, dan juga cara bersikap. Yang terakhir ada persamaan kepentingan. Nah, terbentuknya ASEAN ini karena adanya persamaan kepentingan bersama. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini memiliki tujuan untuk bersama-sama berkontribusi di kawasan Asia Tenggara dalam hal pertumbuhan ekonomi dan juga kemajuan sosial. Pada awalnya ASEAN ini dibentuk yang bertujuan untuk menggalang kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang kepentingan bersama. Selanjutnya ada karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Karakteristik ini bisa dilihat dari kepala negaranya, kemudian kepala pemerintahan, ibu kota, hari kemerdekaan, bahasa, mata uang, populasi, GDP per kapita, dan juga luas wilayah negara tersebut. Nah, untuk itu terdapat karakteristik negara-negara anggota ASEAN yang bisa dilihat dari tabel berikut ini. Terima kasih. Saya Fuji, selanjutnya akan membahas mengenai potensi ekonomi yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara secara geografis terletak di posisi yang strategis, yaitu merupakan jalur perdagangan dunia yang menjembatani Eropa dan juga Asia Timur. Oleh karena itu, sektor perdagangan dan juga perlayaran di Asia Tenggara sangatlah berpotensi untuk meningkatkan perekonomian. Selain itu, sumber daya alam yang terdapat di 10 negara anggota ASEAN juga sangat berpotensi dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu negara Brunei Darussalam yang kaya akan minyak bumi dan gas alam. Yang kedua yaitu Filipina yang disebut negara agrikultur karena Filipina mampu mengolah pertaniannya dengan baik. Hasil pertanian di negara Filipina yaitu nanas, padi, kelapa, jagung, mangga, jeruk nipis, pepaya, kopi, tembakau, serat, dan juga gula. Negara ketiga yaitu Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya yaitu minyak, gas bumi, tekstil, produk-produk dari kayu, kemudian gula, kopi, karet, coklat, ikan, minyak kelapa sawit, teh, tembakau, kopra, dan juga rempah-rempah. Selain itu, Indonesia memiliki berbagai daerah yang berpotensi sebagai daerah wisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Negara keempat yaitu Kamboja.
Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, masyarakat sekitar menggunakannya sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, karet, kemudian buah, sayur, ada juga produksi daging dan ikan. Negara selanjutnya yaitu Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja dan juga sama-sama dialiri oleh Sungai Mekong, sehingga daerah pertanian di sekitar Sungai Mekong juga merupakan daerah yang subur. Adapun hasil pertaniannya adalah ubi, tebu, jagung, tembakau, kopi, dan buah-buahan. Negara keenam yaitu Malaysia. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi merupakan ekspor terbesar di negara ini. Kemudian, kayu, minyak, minyak kelapa sawit, karet, timah, minyak bumi, gas alam, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia juga diperdagangkan dari negara ini ke negara lain. Negara ketujuh yaitu Myanmar. Myanmar, pencaharian utamanya adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Adapun hasil mineralnya yaitu minyak bumi, biji besi, gas alam, dan batu mulia. Negara ke-8 yaitu Singapura, negara yang paling maju di kawasan Asia Tenggara. Letak Singapura yang sangat strategis menjadikannya tempat transit oleh beberapa negara yang hendak berkunjung dari satu negara ke negara lain dan transit di Singapura. Oleh karena itu, Singapura menjadi negara yang sangat ramai dan sangat berpotensi dalam hal perdagangan juga pelayaran. Kemudian negara ke-9 yaitu Thailand. Thailand seringkali disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara karena padi yang dihasilkan dari pertanian di Thailand ini sangatlah kaya. Selain itu, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan serta industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Yang ke-10 yaitu Vietnam. Bidang perhotelan, restoran, serta transportasi berkembang pesat di negara Vietnam. Selain itu, sumber daya alam yang dari laut di Vietnam juga sangat unggul seperti udang, cumi, kepiting, dan lobster. Selain itu, Vietnam juga dalam hal pertanian menghasilkan singkong, jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Buah-buahan seperti kelapa dan pisang juga sangat banyak di Vietnam. Selain itu, kandungan alamnya ada juga batu bara, besi, kromium, timah, dan emas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Asmaranti akan menyebutkan 4 potensi ASEAN di mata dunia. Hermawan Kertajaya, founder and chairman Markplus Inc. menyebutkan 4 potensi ASEAN di mata dunia dalam Third ASEAN Marketing Summit yang akan dijabarkan di bawah ini. Potensi pertama yaitu Big and Grow, berlokasi di jantung Asia Pasifik dan juga berada di jalur perdagangan utama, sehingga hal tersebut menandakan bahwasanya ASEAN sebagai mitra perdagangan terbesar ketiga Amerika Serikat dan juga sebagai menjadi destinasi investasi terbesar untuk Amerika Serikat. ASEAN juga menjadi kawasan tujuan investasi Eropa dengan pertumbuhan sebanyak 24,3%. JP Morgan memprediksi bahwasanya ASEAN akan menjadi pasar keempat dunia. Hal tersebut didukung oleh bertambahnya tenaga pekerja terampil, letak geografis yang menarik, dan juga sumber daya alam yang masih belum digali. Dengan jumlah populasi mencapai 633 juta jiwa, ASEAN menjadi market potensial bagi mitra perdagangan luar negeri. Lalu potensi yang kedua yaitu Peaceful Region. Dibandingkan dengan negara-negara yang ada di Uni Eropa, ASEAN terhitung lebih aman dari isu politik, keamanan, dan juga stabilitas ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu Unity in Diversity. Meski ASEAN memiliki bahasa yang berbeda-beda, ASEAN memiliki semangat dalam University in Diversity. ASEAN sendiri cukup aktif dalam menggelar program kepemudaan sehingga dapat menyatukan pemuda-pemudi ASEAN. Contohnya, ajang Duta ASEAN. Lalu potensi yang terakhir yaitu Hub 4+. Lokasinya yang strategis membuat ASEAN menjadi hub atau penghubung ke berbagai kawasan lainnya seperti Cina, Australia, India, dan lain-lain. Sebagai hub atau penghubung,
perusahaan yang melakukan ekspansi ke daerah Asia Tenggara akan mendapatkan peluang untuk memperlebar ekspansinya ke kawasan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.